Pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau mendapat berkah lantaran warga Singapura banyak memilih berbelanja di Batam karena harga dinilai lebih murah dibandingkan di negeri mereka. Ini bukan hari libur nasional, hanya Kamis sore biasa di awal tahun 2026. Di depan Anda, ribuan orang mengantre, tua, muda, keluarga besar. Tapi ada satu pemandangan ganjil yang jika Anda perhatikan lebih dalam akan membuat Anda bertanya-tanya. Mereka semua membawa koper besar ukuran 28 inci. Koper-koper raksasa yang biasanya kita pakai untuk perjalanan 2 minggu ke Eropa. Tapi perhatikan cara mereka mengangkat koper itu melewati gate tiket. Ringan, melayang. Koper-koper itu kosong. Selamat datang di fenomena ekonomi paling unik di Asia Tenggara hari ini. Wisata koper kosong. Hari ini, kita tidak sekedar bicara soal jalan-jalan atau belanja. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar, sebuah getaran tektonik dalam ekonomi kawasan. Mengapa warga Singapura, salah satu bangsa terkaya di dunia, rela menyeberangi lautan hanya untuk memborong sabun cuci, mie instan, dan popok bayi di Batam? Apa yang terjadi di tahun 2026 ini sehingga Batam bukan lagi sekedar tempat main golf bapak-bapak, tapi berubah menjadi kulkas raksasa bagi ibu rumah tangga Singapura? Dan yang lebih penting, apa harga yang harus dibayar warga lokal Batam ketika tetangga kaya mereka datang memborong pasar? Mari kita mulai dengan satu angka ajaib. Angka yang diam-diam mengubah segalanya. 13.176 rupiah. Di Januari 2026, nilai tukar dolar Singapura menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah terhadap rupiah. 10 tahun lalu, 1 dolar Singapura hanya sekitar 9.000 rupiah. Hari ini, memegang dolar Singapura terasa seperti memiliki kekuatan super. Bayangkan Anda masuk ke sebuah toko dan tiba-tiba kasir berkata, khusus hari ini semua barang diskon 40% plus bonus tambahan. Itulah yang dirasakan turis Singapura setiap kali kaki mereka menyentuh tanah Batam. Ini bukan lagi soal selisih harga receh, ini adalah arbitrase kehidupan. Di Singapura, inflasi biaya hidup membuat harga semangkuk mie bisa mencapai 6 hingga 8 dolar. Di Batam, dengan uang yang sama, Anda bisa memberi makan satu keluarga kecil. Jadi, ketika kita melihat mereka datang berbondong-bondong, jangan langsung menganggap mereka pelit. Mereka sedang menjalankan strategi bertahan hidup. Kelas menengah Singapura sedang terjepit di negaranya sendiri. Dan Batam adalah katup pengaman ekonomi mereka. Mereka tidak datang untuk foya-foya. Mereka datang untuk bertahan hidup dengan gaya. Sekarang, mari kita ikuti jejak mereka. Kita tinggalkan pelabuhan dan masuk ke jantung keramaian. Grand Batam Mall, Nagoya Hill, pusat-pusat belanja yang dulu identik dengan tas bermerek dan parfum mahal. Tapi di tahun 2026, tujuan utama mereka justru bukan butik mewah. Mereka turun ke basement, ke supermarket. Gerai seperti Top 100 menjadi magnet utama. Jika Anda mengintip isi troli mereka, Anda akan menemukan fenomena yang menarik. Tidak ada televisi layar besar, tidak ada jam tangan mewah. Yang ada adalah minyak goreng, pewangi pakaian, obat-obatan bebas, susu, popok, dan tentu saja mie instan serta cemilan. Mengapa? Karena di Singapura, harga barang-barang ini sudah tidak masuk akal bagi sebagian orang. Di Batam, mereka bisa membeli stok untuk 1 bulan dengan harga seperempatnya. Tapi ada sesuatu yang baru di tahun 2026. Mereka tidak lagi datang sendirian dan impulsif. Mereka datang terorganisir. Ada yang membuka jasa titip untuk 1 lantai apartemen di Tampines. Ada yang menjadi koordinator belanja untuk 1 blok di Jurong. Koper kosong tadi pulangnya akan penuh sesak sampai resletingnya nyaris jebol. Berisi segala hal mulai dari kerupuk ikan sampai stok bumbu dapur. Dan di balik semua ini, ada cerita yang jarang dibahas di brosur pariwisata. Cerita tentang warga lokal Batam. Bagaimana rasanya menjadi warga Batam di tahun 2026? Anda bangun pagi, pergi ke pasar, dan kaget. Harga cabai tembus Rp80.000 per kilo. Harga beras naik, minyak goreng mulai langka atau harganya merangkak naik. Pedagang pasar berkata, maaf bu, stoknya sudah diborong orang kapal. Inilah yang disebut imported inflation, inflasi yang diimpor. Daya beli dolar Singapura yang begitu kuat mendorong harga barang-barang di Batam naik. Bagi turis, kenaikan Rp5.000 tidak terasa. Tapi bagi warga lokal yang digaji dalam rupiah, itu adalah pukulan telak. Data menunjukkan inflasi Batam di akhir 2025 dan awal 2026 terus merangkak, didorong oleh bahan makanan. Ada ironi pahit di sini. Kota ini semakin ramai, semakin macet, semakin hidup. Ekonomi makro terlihat bagus di atas kertas, tapi ibu-ibu di Bengkong dan Batu Aji menjerit karena uang belanja mereka semakin tidak ada artinya. Lalu muncul pertanyaan penting.
Jika tujuan mereka adalah belanja murah, mengapa mereka memilih Batam? Bukan Johor Bahru di Malaysia yang bisa dijangkau dengan bus. Disinilah letak kejeniusan posisi Batam. Johor Bahru punya satu musuh besar, kemacetan darat. Orang Singapura sudah lelah menghabiskan waktu di jalan. Antrean imigrasi darat bisa mencapai 3 hingga 4 jam. Batam menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli di Johor Bahru. Duduk santai di feri, perjalanan 45 hingga 60 menit di atas Laut Biru, angin sepoi-sepoi, rasa liburan. Ditambah lagi dengan autogate imigrasi yang membuat masuk ke Indonesia terasa lebih cepat daripada masuk ke pusat perbelanjaan. Bahkan ancaman Johor Singapore Special Economic Zone yang digadang-gadang Malaysia belum mampu mengalahkan kenyamanan feri ini. Batam memposisikan diri bukan sebagai perpanjangan kota Singapura, tetapi sebagai island escape. Di sini, makanan laut dinikmati di atas kelong di tengah laut, bukan di ruko Batam. Udara terasa lebih santai, ritmenya lebih lambat. Pengalaman ini tidak bisa ditiru Malaysia dengan mudah. Namun disinilah bahaya mengintai. Batam tidak lagi ingin hanya menjadi pasar murah. Mereka ingin menjadi destinasi kelas atas. Hotel mewah, marina eksklusif, restoran premium. Tapi jika Batam menjadi terlalu mahal karena menyesuaikan standar dompet Singapura, siapa yang akan tersisih? Jawabannya adalah warga lokal. Dan jika warga lokal tersisih, ketimpangan sosial akan melebar. Kota ini berisiko menjadi panggung bagi dua dunia yang hidup berdampingan tapi tidak benar-benar bertemu. Dunia turis dengan dolar kuat dan dunia warga lokal dengan rupiah yang melemah. Hubungan Singapura dan Batam saat ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat rapuh. Singapura butuh barang murah, Batam butuh devisa. Keduanya saling mengunci dalam tarian ekonomi yang indah sekaligus berbahaya. Selama musiknya masih mengalun, semua orang menari. Tapi ketika musik berhenti, siapa yang akan kehilangan kursi? Inilah realitas Batam 2026, sebuah kota di mana koper kosong tidak lagi sekedar alat perjalanan, tetapi simbol zaman. Simbol tentang bagaimana kekuatan mata uang, tekanan biaya hidup, dan kenyamanan logistik dapat mengubah peta ekonomi regional tanpa perlu satupun deklarasi politik. Kota ini tidak sedang diserbu oleh tentara, ia sedang diserbu oleh troli belanja. Dan dampaknya, perlahan tapi pasti mengubah cara hidup semua orang di dalamnya.